Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab wakaf. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaybar. Lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Apakah anjuranmu kepadaku mengenai tanah tersebut?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu pelihara pepohonannya, lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya." Maka Umar menyedekahkannya dan tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang merantau, dan untuk tamu. Tidak dosa bagi yang mengurusnya untuk memakan darinya secara layak atau memberi makan orang lain, bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata, "Aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata, tidak mengumpulkannya untuk dirinya sendiri." Bab jika tidak ada barang yang diwasiatkan. Hadis Abdullah bin Abi Aufa dari Tolhah bin Musharrif, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah Nabi SAW pernah berwasiat?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu aku bertanya lagi, "Bagaimana wasiat itu diwajibkan kepada manusia atau mereka diperintahkan untuk berwasiat?" Dia menjawab, "Beliau berwasiat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Al-Aswad, dia berkata, orang-orang menyebutkan di hadapan Aisyah bahwa Ali radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat. Aisyah bertanya, "Kapan beliau berwasiat kepadanya, padahal aku adalah orang yang selalu menyandarkan beliau di dadaku?" Atau dia berkata, "Dalam pangkuanku." Beliau meminta air dalam wadah hingga beliau jatuh dalam pangkuanku, dan aku tidak sadar bahwa beliau telah wafat. Jadi, kapankah beliau berwasiat kepadanya? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Hari Kamis, apakah hari Kamis itu?" Kemudian dia menangis hingga air matanya membasahi kerikil. Lalu dia berkata, "Rasulullah SAW bertambah parah sakitnya pada hari Kamis itu." Lalu beliau bersabda, "Ambilkan aku catatan, akan aku tuliskan untuk kalian suatu kitab yang kalian tidak akan sesat sesudahnya selama-lamanya." Tiba-tiba mereka bertengkar, padahal tidak layak di hadapan Nabi SAW terjadi pertengkaran, sehingga ada yang berkata, "Apakah ucapan Rasulullah SAW telah berubah dan tidak beraturan disebabkan sakitnya?" Beliau bersabda, "Biarkanlah aku, kondisiku sekarang sudah lebih baik dari yang kalian inginkan." Lalu beliau berwasiat menjelang kematiannya dengan 3 hal. "Usirlah kaum musyrik dari Jazirah Arab. Hormatilah para tamu sebagaimana aku menghormati mereka." Sedangkan yang ketiga, aku Ibnu Abbas telah lupa. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ketika menjelang wafat Rasulullah SAW, di dalam rumahnya ada beberapa orang lelaki. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan pesan untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahnya." Maka sebagian berkata, "Sungguh rasa sakit telah mempengaruhi Rasulullah SAW, sedangkan kalian memiliki Al-Quran. Cukuplah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita." Lalu orang-orang yang di dalam rumah itu berselisih dan berdebatlah mereka. Di antara mereka ada yang berkata,
mendekatlah, beliau akan menuliskan suatu pesan bagi kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Namun, ada pula di antara mereka yang menolak. Ketika terjadi banyak keributan dan perselisihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian dariku." Ubaidillah perawi berpendapat bahwa Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya ini musibah yang sangat besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat untuk menuliskan surat pesannya kepada mereka karena perselisihan dan keributan mereka.